Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, kesempatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul untuk bersama-sama memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya belum pernah menemukan cara yang paling efektif untuk bertahan di atas hidayah selain hadir di majelis ilmu. Barangkali ada masukan atau saran dengan cara apa lagi yang paling efektif agar kita ini bisa istiqomah. Apakah kita menyendiri, beruzlah dan memfokuskan diri beribadah kepada Allah sehingga kita bisa istiqomah? Maka tidak ada jaminan ketika menyendiri kemudian istiqomah. Belum lagi ditambah, apakah ketika kita menyendiri dan kita beribadah kepada Allah, apakah sudah yakin benar bahwa ibadah-ibadah kita ini sudah 100% benar dengan tanpa belajar? Karena walaupun kita mungkin sudah 20 tahun bahkan 30 tahun ngaji, seringkali kita dapati ilmu baru atau pendapat baru yang lebih kuat dari pendapat yang selama ini kita pegang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirnya kita di majelis ilmu ini sangat vital. Ini adalah satu dari sekian banyak cara, namun satu yang paling efektif agar kita ini bisa istiqomah. Kalau sudah berhenti dan ngaji sama sekali, walaupun kita mengatakan saya berhenti ngaji tapi menyendiri dan jadi ahli ibadah, maka ini sangat rentan. Kemudian juga tentunya tidak ada perkembangan dari sisi keilmuan, yang boleh jadi dalam sisi akidah kita masih punya kekurangan, dalam sisi ibadah masih banyak kesalahan, dalam sisi muamalah mungkin masih melanggar yang haram-haram, belum lagi dalam masalah adab dan akhlak mungkin belum banyak adab dan akhlak Rasulullah yang kita tiru. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari tetap luangkan dan alokasikan umur kita untuk belajar, untuk mengaji, untuk memperdalam agama ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, kita termotivasi untuk beramal, dan yang kedua menambah ilmu sehingga ibadah kita semakin hari semakin bagus kualitasnya dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Syarhu Fadlil Islam. Kitab Syarah Fadlul Islam. Masih pada bab yang sama, yaitu kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini sudah kita bahas bahwa kita tidak boleh pilih-pilih syariat aturan Islam, mana yang cocok kita ambil, yang tidak cocok kita buang. Kalau kita sudah menyatakan diri menjadi seorang muslim, maka konsekuensinya harus masuk Islam secara total dalam semua sisi kehidupan kita, harus Islami. Bagaimana dengan adat istiadat, dengan tradisi? Jika adat istiadat dan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam, silakan kita pertahankan,
kita lanjutkan. Namun jika bertentangan dengan Islam, pilihan bagi kita apakah mempertahankan atau komit bahwa saya masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Maka semua yang bertentangan dengan Islam harus ditinggalkan. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-An'am surat ke-6 ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, mengkotak-kotakkan agama mereka menjadi beberapa kelompok, maka engkau wahai Muhammad tidak bertanggung jawab sedikit pun atas mereka. Artinya ada barok berlepas diri Allah dan Rasulnya. Mengapa ayat ini dimasukkan dalam bab tentang masuk Islam secara keseluruhan? Karena Islam itu harus utuh. Ketika itu di kotak-kotak, dipisah-pisah, maka bagaimana kita akan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan? Sedangkan Islamnya sendiri dipecah-pecah, lalu kita masuk dalam satu pecahan tersebut. Ini sudah kita bahas dan insya Allah nanti lebih detailnya kita rinci perpecahan ini dalam kitab Talbis Iblis yang biasa kita kaji di masjid ini juga setiap Selasa ganjil setelah subuh. Nanti kita akan membahas tentang Khawarij, tentang Syiah, Jahmiyah dan lain-lainnya yang merupakan pecahan dari agama ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana dengan berorganisasi, dengan berormas? Ini sudah kita bahas juga bahwa jika memang ormas dan organisasi ini hanya sekedar wadah atau kendaraan di mana kita tidak fanatik dengan ormasnya, dan ciri fanatik itu yang pertama benar salah dibela. Nah, itu sudah fanatik. Benar salah pokoknya dibela. Ini sangat mengerikan karena ada beberapa ormas yang sangat fanatik ya. Bahkan sampai ada salah satu tokohnya, ini gubernur ya, tersangkut kasus korupsi dan ditangkap KPK, tetap dibelain. Wah, ini dari ormas kami, ini harus dibela ini belum tahap tertuduh dan sebagainya. Sudah nyata-nyata dinyatakan melakukan tipikor ya, tindakan pidana korupsi. Nah, ini contohnya. Sampai heran ini netizen aja yang awam bisa menilai ini sudah jelas salah, kenapa harus dibela? Gara-gara hanya ormas mereka. Nah, maka ciri-ciri hizbiyah, orang yang fanatik golongan itu benar salah dibela. Tapi kalau fanatiknya kepada dalil, oh ini kelompok saya benar, saya dukung. Oh ternyata kelompok ini ada kesalahan, yang benar yang sana, saya luruskan, saya nasihati, bukan dibela habis-habisan. Maka ciri orang yang fanatik golongan adalah ketika benar salah dibela. Kemudian yang kedua, cirinya adalah merasa bangga. Sebagaimana Allah menyatakan, wala takunu minal musyrikin, janganlah seperti orang-orang musyrik. Kita tidak mau Bapak Ibu disamakan dengan orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang suka mengkotak-kotakan agama mereka. Baik, orang musyrik itu Tuhannya saja beda-beda. Bagaimana agamanya, bagaimana aturannya, Tuhan yang disembahnya saja beda-beda. Jangan ditiru. Dan mereka menjadi beberapa kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok di antara mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah ada kebanggaan di kelompok ini, maka dikhawatirkan juga kesulitan menerima kebenaran jika datangnya dari kelompok lain. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, monggo kita berormas, kita berorganisasi. Ini adalah wadah, ini menyatukan derap langkah, ini adalah satu komando terorganisir, tapi tidak fanatik dan tidak bangga dengan kelompok itu.
Dan kita mengajak manusia adalah ke jalan Allah, bukan kepada ormas. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah mereka ke jalan Tuhan, bukan ke jalan yang lain. Ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian, karena di flyer yang saya buat judulnya Ahlus Sunnah versus Ahlul Bid'ah. Ini agak sensitif. Jadi kalau dengar kata bid'ah itu banyak yang tidak terima. Saya juga heran, mereka sendiri membagi bid'ah itu dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Berarti kan kalau mereka melakukan bid'ah hasanah, tidak salah harus disebut ahlul bid'ah, bid'ah hasanah ya. Tapi secara nurani kalau disebut ahlul bid'ah gak enak gitu. Nah harusnya itu hati nurani diikuti, oh berarti bid'ah itu jelek. Tapi mereka sendiri membagi, ini hasanah, ini dolalah. Tapi disebut ahlul bid'ah, tidak mau, pinginnya ahlus sunnah. Kalau ditanya apakah bid'ah hasanah sama dengan sunnah, bingung juga. Nah, baik, kita akan bahas Bapak Ibu jamaah sekalian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Abbas adalah paman Rasulullah SAW yang baru masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekah. Bahkan sebelum pasukan Islam masuk kota Mekah, Abbas ini sudah masuk Islam. Dan pada peristiwa perang Badar, Abbas ini bertempur melawan kaum muslimin, dan yang menjadi saksi bagaimana malaikat Allah membantai pasukan musyrikin. Salah satunya adalah Abbas. Kata Abbas bin Abdul Muthalib saat perang Badar, saya melihat ada pasukan berbaju putih, kuda putih, dan juga saya melihat di samping saya pasukan musyrikin, tiba-tiba kepalanya lepas. Siapa pelakunya tidak kelihatan, ngeri juga. Beliau masuk Islam, dan beliau juga yang mengajak Abu Sufyan masuk Islam, bertemu Rasulullah sebelum Fathu Mekah. Maka putra beliau yang merupakan sepupu Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau adalah ahli tafsir. Kalau kita ditanya siapa ahli tafsir di umat ini yang nomor satu setelah Rasulullah, jawabannya adalah Abdullah bin Abbas. Ranking keduanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka tafsir setelahnya seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, banyak juga mengutip tafsir dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 106. Surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam muram, ya, hitam legam gitu ya. Kalau kita merujuk kepada ayat yang lengkap, kita bisa melihat dari mulai ayat 102 ya, dari surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 102. Ketika Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah, ini sebenarnya ditujukan kepada Bani Aus, Bani Khazraj, tapi juga ayat ini berlaku untuk kita. Ingatlah akan nikmat Allah atas kalian ketika kalian itu bermusuhan,
Bani Aus, Bani Khazraj di Madinah. Lebih dari 1 abad mereka bermusuhan, berperang, ya, berseteru, tidak ada habis-habisnya sampai mereka sendiri bosan. Maka ketika mereka masuk Islam, ya, 2 suku besar ini, maka keduanya melebur beraliansi menjadi disebut namanya sahabat Ansor. Yang paling besar adalah dari Bani Aus, Bani Khazraj. Ingatlah kalian akan nikmat Allah ketika kalian dulu itu saling bermusuhan, lalu Allah satukan hati kalian. Maka dengan sebab nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Nah, ini selanjutnya panjang ayatnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri-seri dan ada yang hitam legam. Nah, berkata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal iktilaf wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilaf. Yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abbas. Jadi istilah ahlus sunnah itu sudah dikenal sejak lama. Di zaman Rasulullah SAW tidak populer, tidak terdengar kata-kata ahlus sunnah, apalagi ahlus sunnah wal jamaah, apalagi aswaja. Aswaja ini singkatan ya, tapi jangan dipelintir ya. Asli warisan Jawa, jangan. Nanti nggak terima nanti. Di zaman Rasulullah tidak pernah Rasulullah menyebut ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah, ya, karena waktu itu kaum muslimin hanya satu di bawah komando Rasulullah SAW. Setiap ada perbedaan pendapat, Rasulullah yang memutuskan. Karena yang namanya perbedaan pendapat itu bisa terjadi dan menimpa siapapun. Jangankan para sahabat, para nabi saja beda pendapat. Bukankah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya, beda pendapat. Nabi Khidir melobangi kapal, Nabi Musa jangan, kenapa? Kan beda pendapat. Nabi Khidir membunuh anak kecil yang belum balik, Nabi Musa tidak sependapat. Nabi Khidir memperbaiki tembok yang mau roboh, Nabi Musa tidak sependapat. Ini Nabi. Bahkan malaikat yang taat kepada Allah juga pernah berdebat. Bukankah malaikat rahmat dan malaikat azab pernah berdebat masalah seorang yang pernah membunuh 100 nyawa, ya. Ketika mau taubat, mau menuju perjalanan ke tempat yang baik, meninggal tengah jalan, kata malaikat rahmat, ini harus masuk surga. Kata malaikat azab, udah, ini belum nyampe kok. Berbeda pendapat, sampai ditengahi, diukur, ada penengahnya. Jadi wajar ada perbedaan. Namun di zaman Nabi SAW ada beliau, sehingga Rasulullah yang memutuskan, sehingga kaum muslimin satu, menjadi satu, akidahnya satu, semua cara ibadahnya sama. Perbedaan sedikit-sedikit kalau pas tidak ada Rasulullah, lalu nanti dikonsultasikan kepada Rasulullah. Ada serombongan sahabat yang tidak menemukan air, kemudian mereka tayamum. Baru sholat selesai, jalan sedikit ketemu air. Yang sebagian wudhu, kemudian sholat lagi, yang sebagian tidak. Nah, karena tidak ada Nabi, beda pendapat biasa. Dan tidak pernah para sahabat itu langsung gara-gara beda pendapat terus kubu-kubuan begitu ya, terus gak mau. Nggak ada. Biasa masalah gitu, nggak diperbesar oleh para sahabat. Dan ditanyakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, yang wudhu lagi kemudian sholat dapat 2 pahala. Yang tidak wudhu cuma tayamum dan tidak mengulang, dia mengikuti sunnah. Berarti lebih mendekati kebenaran. Mungkin Rasulullah salah pahalanya lebih besar sebenarnya, walaupun yang tadi diberi pahala kedua. Ini contoh. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di zaman Rasulullah SAW belum dibutuhkan istilah ahlus sunnah, ahlul bid'ah dan sebagainya, karena satu. Nah, ketika muncul sekte-sekte baru yang diawali, sekte pertama yang menyimpang dari Islam adalah Khawarij.
Sebagian ulama berpendapat munculnya di masa Khalifah Ali, sebagian lain berpendapat di masa akhir pemerintahan Utsman. Dan cikal bakalnya sebenarnya sudah ada di zaman Nabi SAW yang pernah kita bahas di pagi hari, yang namanya Dzul Khuwaisirah. Nah, ini cikal bakalnya Khawarij. Maka ketika muncul Khawarij, disusul muncul dengan Syiah, kemudian ada yaitu Jahmiyah yang disusul dengan Mu'tazilah dan sebagainya. Wah, jadi banyak, maka harus dibedakan mana yang ikuti Nabi. Nah, yang ikuti Nabi bedanya apa? Sama-sama ngaku Qur'annya, ngaku hadisnya. Maka ada istilah Ahlus Sunnah dimunculkan di sini. Termasuk Ibnu Abbas, berarti masih di zaman para sahabat masih hidup. Dan penamaan ini sebenarnya bisa nama apa saja. Yang penting apa? Kriteria, ciri-cirinya ada di situ. Mau dikasih nama apa? Para ulama mengistilahkan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau Ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, al-ghuraba, kelompok yang asing, al-jamaah, Ahlus Sunnah, digabung lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu istilah-istilah. Silakan memakai istilah apa yang menunjukkan arahnya mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan tentunya harus memenuhi kriteria-kriterianya. Karena banyak yang mengaku tapi tidak sesuai dan tidak ada buktinya. Jadi ini yang perlu penekanan kami. Kita lanjutkan dulu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa nanti di akhirat kalimatnya Allah menyatakan pada hari di mana ada wajah putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam, maka wajah orang-orang yang putih berseri-seri nanti di akhirat itu adalah mereka dulu di dunianya adalah Ahlus Sunnah. Mereka orang yang menyatu bersatu di atas sunnah Nabi SAW. Dan seperti saya ulang bahwa kalau ada kalimat sunnah, bukan maknanya di situ hadis, bukan maknanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Kalau kata-kata sunnah berdiri sendiri seperti Ahlus Sunnah, sunnah di situ adalah at-thariqah, jalan agamanya Rasulullah SAW. Kalau kita bahasnya Quran dan sunnah berarti itu hadis. Oh, ini hukumnya sunnah, yang ini wajib, berarti itu dalam bidang fikih. Tapi kalau as-sunnah saja berarti maksudnya adalah cara beragama Rasulullah SAW, maka disebut Ahlus Sunnah. Kata Ibnu Abbas, yang wajahnya putih berseri-seri itu adalah Ahlus Sunnah dan mereka orang yang bersatu di atas kebenaran. Sedangkan yang hitam wajahnya adalah Ahlul Bid'ah wal Ikhtilaf. Ahlul Bid'ah, bid'ah itu jamak dari bid'ah, dan ikhtilaf orang yang suka menyelisihi, maksudnya menyelisihi kebenaran. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan hada ma'aluhum yaumal qiyamah falladzina yabquna ala ikhtilafihim wa ta'sibuna li'araihim taswad wujuhum yaumal qiyamah walladzina ijtama'u 'ala al-haqqi wa hasamu nazaihim bidalil haula tabyad wujuhum yaumal qiyamah. Di orang-orang yang suka berpecah belah, kemudian mereka mengikuti pendapat-pendapat mereka, ya, dan mereka tidak berdasarkan dalil dalam beragama, maka mereka di akhirat nanti berwajah hitam. Dan juga sebaliknya, orang-orang yang mereka bersatu di atas kebenaran, mereka beragama dengan dalil, maka mereka adalah wajah orang yang wajah-wajah mereka putih berseri-seri pada hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi kalau kita mencermati bahwa Rasulullah begitu sering mengulang-ulang, bahkan dalam khutbah-khutbah beliau selalu mengulang setelah memuji Allah, bersyahadat, bersolawat, kemudian membaca ayat-ayat tentang takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, maka Rasulullah menyertakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ini sering diulang-ulang. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al-Qur'an. Lalu Rasulullah melanjutkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebaliknya wasyarrul umuri, seburuk-buruk perkara. Wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Dan setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini jadi perbincangan hangat menuju panas di sosial media terutama ya. Kenapa? Karena bahas bid'ah ini nggak ada habis-habisnya. Padahal simpel sebenarnya Bapak Ibu jamaah. Rasulullah sudah jelas mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Jadi yang dimaksud Rasulullah bid'ah dalam perkara-perkara yang sudah dinas, ya sudah ditetapkan dalam agama. Dan agama ini sebenarnya mudah, tinggal nyontoh Rasulullah gitu selesai. Yang sesuai sunnah Nabi saja banyak yang tidak mampu. Ya. Bayangkan kalau kita mengkaji bab tentang zikir yang dicontohkan Rasulullah, belum tentu kita sanggup mengamalkannya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi berapa banyak Pak zikir itu. Ya. Sebelum tidur saja belum tentu kita lengkap, paling bismillahirrahmanirrahim wahya langsung ya. Setelah itu baca yang lain Allahumma jannibna terusnya ya. Yang ayat kursi lupa, yang tasbih tahmid takbirnya lupa, dan tahlil yang trikul kulhu al-falaq an-nas lupa. Itu baru sebelum tidur, belum bangun tidur. Zikir pagi itu panjang, zikir yang mutlak banyak. Kalau mau zikir yang sesuai contoh Rasulullah sudah banyak. Kenapa harus cari zikir yang aneh-aneh dengan cara yang aneh-aneh? Masa zikir itu bacanya apa ya, kayak ada TikTok gitu. Saya lihat itu TikTok gitu ya. Atau baca apa ya modelnya, ngeri juga. Banyak seperti itu. Ada yang zikir mungkin baca la ilaha illallah, tapi karena bareng-bareng sambil bergerak-gerak sampai kedengarannya itu bukan la ilaha illallah lagi, tidak jelas. Banyak yang seperti itu. Ya Allah, ini tapi kalau diingatkan nggak terima. Ya sudah, kita sebagai saudara mengingatkan, itulah contoh Rasulullah. Banyak zikir yang diajarkan Rasulullah, tidak sanggup kita mengamalkan semuanya. Sholat sunnah, coba yang diajarkan Rasulullah itu banyak ya Bapak Ibu. Belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Sholat sunnah rawatib baca belang-belang ya. Kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Belum sholat yang lainnya, belum sholat malam, sholat duha dan lainnya. Sudah nyari sholat yang aneh-aneh lagi. Sholat sunnah rebo kasahan, cari-cari ya Pak. Yang sunnah saja udah jelas, gampang agama itu. Tidak tahu kenapa ya, apa karena kurang mantap atau gimana? Yang diajarkan Rasul. Biar ramai. Wah, puasa sunnah banyak yang tidak sanggup. Puasa Nabi Daud itu sudah pola-polanya puasa sunnah. Puasa Nabi Daud jarang yang bisa mengamalkan. Satu masjid ini mungkin semuanya mengamalkan kecuali saya. Iya Pak, kecuali saya. Saya berbaik sangka. Puasa, Masya Allah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Kemudian kalau hari-hari tertentu puasa Asyura, puasa apalagi Arafah, kemudian puasa Daud itu. Belum lagi kalau bulan Sya'ban puasa semakin banyak lagi. Nah, kok malah nyari puasa yang lain, puasa putih, kayak apa putih, gitu. Puasa macam-macam. Nah, ini udah habis pikir ya, namanya kreatif, tapi kreatif yang sama. Jadi tidak bisa diingatkan, sulit sekali, sangat sulit. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan efeknya nanti pada hari kiamat
setiap nabi itu diberi anugerah telaga, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna likulli nabiyyin haudha, setiap nabi Allah kasih telaga. Dan telaganya Rasulullah ada telaga yang terluas, panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Dan itu airnya itu spesial, Pak, tidak bisa ditiru di dunia. Kalau bisa niru jualan air itu laris, tapi tidak bisa ditiru. Warnanya lebih putih dari susu, banyak yang bisa kalau itu ya. Bikin minuman yang lebih putih dari susu, banyak yang bisa. Lebih manis dari madu, bisa Pak? Bisa. Kasih gula ubat ya. Wanginya lebih wangi dari misik, bisa. Nah, yang 3 ini bisa ditiru. Tapi yang keempat, siapa yang mau minumnya walaupun 1 teguk tidak akan haus selama-lamanya. Bisa dan niru minuman seperti itu. Justru kalau bisa orang jual minuman itu minum pingin lagi ya. Gitu ya, tidak bisa. Dan telaganya Rasulullah disebut telaga Al-Kautsar. Sebenarnya Al-Kautsar itu nama salah satu sungai di dalam surga. Sungai di dalam surga yang airnya ditampung di sebuah telaga. Maka telaga itu juga disebutnya telaga Al-Kautsar. Dan Rasulullah sendiri yang melayani umatnya yang minum. Kita ini sedang haus-hausnya, sedang panik, capek pada hari kiamat nanti. Maka umatnya Rasul diberi minum oleh beliau. Beliau sendiri yang melayani. Dan gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Jangan khawatir, tidak kebagian gelas. Kebagian. Tapi ada di antara umatnya Rasulullah SAW yang diusir oleh malaikat, mau mendekat diusir. Gak boleh mendekat. Dan Rasulullah SAW tentunya beliau cinta kepada umatnya. Beliau bertanya, kenapa itu umatku? Kenapa diusir? Apa jawaban para malaikat kepada Rasulullah? Ya. Wahai Muhammad, ya. Ma tadri ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu setelah kamu meninggal apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara baru dalam agama. Kamu sudah meninggal, itu tidak tahu, wahai Rasulullah. Di mana mereka bikin agama, bikin aturan-aturan baru, syariat-syariat baru, maka mereka tidak layak minum di air. Ini juga satu dalil Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa Rasulullah itu tidak tahu apa yang dilakukan umatnya. Jadi kalau ada orang percaya Rasulullah datang ayo berdiri, berarti bertentangan dengan hadis ini. Rasulullah tidak tahu. Kalau memang Rasulullah hadir pasti tahu. Oh, kalian melakukan ini, kalian melakukan itu. Kata malaikat, ini hadisnya sahih. Rasulullah tidak tahu. Kata malaikat, engkau wahai Muhammad, sepeninggalan engkau mereka melakukan ihdaats, perkara-perkara baru di mana engkau tidak tahu. Nah, terus tiba-tiba ada satu keyakinan bahwa Rasulullah itu datang. Makanya ada istilah mahalul qiyam, momen untuk berdiri, itu menyambut Rasulullah SAW. Maka ada adegan di mana seorang syekhnya itu mendelik-mendelik, katanya lihat Rasulullah. Saya lihatnya kayak kesurupan gitu, mendelik. Ada kan itu? Ya, mendelik melihat Rasulullah. Nah, pertanyaan lagi, banyak kejadian-kejadian besar di zaman para sahabat, para tabi'in yang itu memerlukan keputusan tapi Rasulullah tidak hadir. Bagaimana perang Siffin antara Khalifah Ali dan pengikut beliau dengan Muawiyah yang korbannya dari kalangan sahabat dan tabi'in 70.000 orang. Di mana Rasulullah waktu itu? Para sahabat pecah jadi 3, ada yang mendukung Ali bin Abi Thalib, ada yang mendukung Muawiyah, ada yang non-blok. Ya. Mereka juga masing-masing punya ijtihad. Oh yang benar Ali, oh yang benar Muawiyah. Nah harusnya kalau memang Rasulullah itu selalu hadir, itu perkara besar, perkara besar. Dan masih banyak perkara-perkara besar yang lainnya. Tiba-tiba datangnya acara-acara biasa datang gitu. Ada acara yang ada kegiatan yang lebih penting, Rasulullah tidak datang karena memang tidak seperti itu dalam akidah Islam. Yang sudah meninggal maka berada di alam barzakh.
yang tidak bisa kembali ke dunia ini, siapapun dia. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti sejak zaman para sahabat istilah ahlus sunnah dan ahlul bid'ah itu sudah ada. Maka kita mau pilih yang mana, mau menjadi bagian dari ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Ini sesuatu yang kontroversi, yang berlawanan antara sunnah dengan bid'ah. Setiap satu sunnah dimatikan, maka muncul satu bid'ah dan seterusnya, kata para sahabat. Dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan ini sangat sulit untuk bertobat. Bukan berarti tidak bisa tobat, tapi sulit. Apakah tidak ada peluang tobat? Ya ada. Menurut saya juga dulu mantan ahli bid'ah soalnya. Iya betul. Rajin saya melakukan ibadah beda yang tidak ada contohnya. Mungkin panjenengan ada, mungkin ya sebagian yang dulunya mantan ahli bid'ah. Artinya, oh ternyata tobat juga, bukan berarti tidak bisa, cuma sulit. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan bid'ah itu menganggapnya itu ibadah, sehingga disuruh berhenti dan tobat. Kenapa saya harus tobat dari ibadah? Ini sulit. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang teguh dengan hadis Rasulullah yang mewanti-wanti tentang bid'ah ini. Hati-hati. Agama ini mudah, jangan kita persulit. Maka perkara-perkara yang tauqifiyah, terima jadi, ya kita lanjutkan, kita copy paste saja. Ya. Kalaupun ada perkara-perkara baru yang tidak masuk kepada inti agama, misalkan hanya sebuah analisa yang menyimpulkan, misalkan begini, dalam hukum fikih itu ada 5 hukum yang disebut al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. 5 hukum taklif, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5. Terus ada orang nuduh sampai itu bid'ah zaman Nabi lah, ono wajib, sunnah, mubah. Hadisnya mana yang membagi 5 itu? Gimana Pak jawabannya? Ini namanya istiqra', ya, analisa, ya, sistem induktif apa ya? Jadi para ulama itu mengumpulkan, oh ini yang kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa, ini wajib. Contohnya ini dikelompokkan. Kalau yang diamalkan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, namanya sunnah. Ini contohnya ini. Itu cuma untuk memudahkan. Memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi ini tidak menyimpang dari pokok agama, tidak merubah cara beribadah. Ini cuma memudahkan saja. Dan banyak pembagian-pembagian seperti itu di dalam Islam. Ya. Contoh hadas besar dan hadas kecil, ada nggak hadisnya Pak? Rasulullah mengatakan sesungguhnya hadas itu ada 2. Udah, itu adalah pengelompokan dari ulama untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah saja. Banyak yang seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah akidah maka juga di sana ada bid'ah. Artinya ada akidah-akidah baru. Bukan hanya cara ibadah, dalam masalah akidah juga ada. Munculnya akidah Khawarij, munculnya akidah Syiah, munculnya akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahmadiyah dan sebagainya. Ini juga perkara baru dalam bidang akidah. Dalam bidang ibadah apa banyak Pak? Jangankan sholatnya Pak, mulai dari azannya tambahannya banyak sekali. Banyak sekali, ya Allah. Semakin hari semakin banyak. Kalau dulu itu 10 menit sebelum adzan itu ada pemanasan. Sekarang itu 1 jam sebelum adzan sudah pemanasan. Dan tidak bisa diingatkan, itu bagus kata Syiah. Ya, kalau dulu itu cuma subuh Pak, saya masih muda itu subuh itu udah tarkim sholatu wassalamu alaihi. Cuma subuh saja terus naik, ada maghrib juga ada. Sekarang 5 waktu, masih kurang juga. Ditambahin. Ya, tambahan lagi. Ya Rasulullah, kurang lagi. Taruh hawa gitu. Tambah terus. Ya Allah. Gimana ya cara mengingatkannya, tapi sudah dianggap kebaikan. Dan juga tidak jelas itu sebenarnya bacaan apa ya.
ada yang berbahasa Arab, kalau yang berbahasa Jawa. Kalau dulu kan cuma adzan, pujian, sholat, adzan, pujian, iqomah. Nah sekarang terus tambah. Adzan juga begitu Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau zaman Nabi Abdullah ibnu Umi Maktum dan Bilal berapa langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tambahan-tambahan. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baru adzan saja ada tambahan lagi. Kemudian sholat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, simpel. Tambahi awalnya tambahi usholi, awal itu usholi. Masih kurang juga baca Al-Falaq An-Nas. Jadi makmumnya sabar dulu, imamnya baca tujuannya baik supaya tidak digoda setan gitu. Ya. Nanti artinya ya sinul Quran lagi nggak bilang musyrik nggak lanjut. Jadi secara sepintas, nah dulu Rasul tidak melakukan. Kalau itu sebuah kebaikan, kenapa Rasul tidak melakukan? Ya, jadi agama ini mudah yang diajarkan Rasulullah, terutama yang sifatnya tauqifiyah, terima jadi dalam ibadah-ibadah mahdhah yang ritual-ritual itu sudah paten sudah. Tata cara bersuci, tata cara sholat, tata cara puasa, ibadah haji. Adapun yang ghairu mahdhah, berbakti kepada orang tua, silakan. Ya, apa yang menyenangkan orang tua yang tidak melanggar syariat silakan bebas. Kalau ini tidak ada bid'ah itu silakan. Saya mau berbakti kepada orang tua, ngasih mobil bid'ah enggak ya? Di zaman Nabi soalnya nggak ada mobil. Itu ya ghairu mahdhah, silakan. Perintahnya hanya apa? Berbakti kepada orang tua. Baktinya bagaimana? Apa yang memberikan manfaat untuk orang tua kita berikan, apa yang membahayakan kita cegah. Itu adalah makna berbakti. Semua hal yang menyenangkan orang tua selama tidak melanggar syariat adalah bentuk bakti dan tidak dibatasi detailnya harus begini harus begini. Rasulullah menganjurkan menghormati tamu. Ya. Memang ada poin-poin tertentu di situ, tapi tidak sampai detail. Oh, menghormati tamu, misalkan ketika tamu datang berdiri 5 menit, ya dengan cara demikian, tidak ada. Silakan menghormati tamu dengan cara kita masing-masing selama tidak melanggar syariat. Ya. Walaupun di situ ada beberapa aturan-aturan pokok, ya, yang sifatnya juga global. Contohnya kalau ada tamu, ya, maka di situ tamu itu punya hak, ya, memanfaatkan apa yang ada di situ, sabun apa ya, selama 3 hari 3 malam, namanya tamu. Dan lain ada aturan global. Tapi secara rinci aturan itu dibebaskan. Menghormati tetangga, ya silakan. Tapi kalau itu sudah ibadah mahdhah yang Rasulullah menetapkan waktunya, bacaannya, gerakannya, bahkan tempatnya, maka yang seperti ini dikhususkan tidak kita tambah-tambahkan dan tidak mengarang sendiri. Kalau setiap orang itu dibebaskan untuk berkreasi dalam masalah agama, jadinya seperti apa agamanya? Rusak. Seperti fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak orang yang berkreasi membuat ritual-ritual baru, aturan-aturan baru, sehingga semakin berat lagi. Agama yang tadinya ringan jadi semakin berat. Bukan Allah yang memberatkan, tapi orang-orangnya sendiri. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit sebelum ditutup. Ketika membahas tentang ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, maka Rasulullah tidak menyebut kata ahlus sunnah wal jamaah, hanya saja disebutkan al-jamaah dan juga disebutkan ciri dari mereka. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ini sebagai penutup saja. Rasulullah bersabda, inna bani Israila tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Ya.
dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72. Ini ada yang versi lain, Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Dan kulluhum finnar illa millatan wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok, satu agama. Millah itu satu keyakinan, satu kelompok. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu kelompok ini? Nah, maka Rasulullah menyebutkan cirinya, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis yang lain, ma ana alaihi wa ashabil yaum, apa yang aku dan sahabatku pijak hari itu, hari ini, itulah agama. Yang disebut ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah adalah cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Itu satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri. Ya, Rasulullah menyebut nama sahabat juga di sini. Ma'ana alaihi washabi. Apa yang aku dan sahabatku pegang, yakini, amalkan hari ini, yaitulah sunnah. Maka orang yang mengikuti disebut ahlus sunnah. Jadi simpelnya, untuk beragama ini kita mencontoh bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat beragama. Dan para sahabat itu tentunya sejaman dengan Rasulullah dalam pantauan, pengawasan, bimbingan Rasulullah SAW. Jadi tugas kita Bapak Ibu jamaah sekalian menggali sebanyak mungkin dan sedalam mungkin bagaimana cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat, lalu kita duplikasi, kita copy paste, kita ikuti. Dan itu tentunya bisa jadi belum sepenuhnya kita pahami, kita masih belajar, masih menggali. Semoga Allah berikan kemudahan dan kita bisa meneladani, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat, sehingga mudah-mudahan kita juga nantinya dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Rasulullah dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah masuk waktu Isya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.